mereka yang punya sarana kepada transaksi kehidupan Islam yang hidup tahu hal ini. Ajaran Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya ajaran kenabian yang utuh di masa ini, karena aulia yang telah memancar teruskan ajaran ini, semuanya Muslim. Anda tidak bisa menemukan mereka yang memahami Allah di antara para Hindu, Buddha, magian kasta kerahiban Persia kuno, Yahudi, maupun Kristen, karena pemahaman Allah hanya dapat dicapai oleh seseorang yang punya sarana dan mengikuti ajaran kenabian yang utuh. Seluruh ajaran kenabian yang dahulu pernah diikuti dengan sempurna, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, telah hilang atau diubah, atau berhasil dilumpuhkan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Atau malah diserap ke dalamnya, dan pernyataan ini juga berlaku bagi mereka yang telah mengubah ajaran asli Islam menjadi sebuah agama jadi-jadian. Segelintir Yahudi yang masih mengaku diturunkan langsung dari Bani Israel, yang dipimpin oleh Musa alaihissalam beserta para Yahudi yang bukan Yahudi itu, yaitu para keturunan Hazar, atau keturunan Yahudi Oriental, dan Sefardik yang telah kawin campur dengan ras-ras lainnya, semuanya tidak mengikuti peri kehidupan yang telah dijawantahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Para Kristen Bait yang Unitarian maupun Trinitas tidak mengikuti peri kehidupan yang telah dijawantahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, buku-buku yang digunakan para Yahudi yang bukan Yahudi, maupun para Kristen. Semuanya tidak dapat diandalkan karena dari dahulu telah diubah dan disensor oleh para rahib korup yang melaksanakan perubahan-perubahan itu demi selaras dengan para penguasa kafir dan demi sedikit uang sampingan. Apalagi sebenarnya dalam kedua kasus bukan wahyu yang aslinya yang telah diubah. Pada kasus Yahudi, pernah datang satu saat dalam sejarah mereka sekitar 6 abad setelah Musa alaihissalam wafat, di mana semua salinan kitab Taurat yang lengkap telah dilumatkan oleh tentara-tentara Nebukadnezar saat ia memporak-porandakan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu para Yahudi berusaha untuk memulihkan Taurat dengan mengumpulkan semua sisa yang ada ditambah dengan serpihan-serpihan yang dihafalkan oleh para rabi rahib Yahudi. Ternyata tidak pulih, bagaimanapun. Mereka tetap mencoba merangkum dari sebanyak mungkin serpihan dan bagian yang ada. Kumpulan serpihan inilah yang dipegang dan digalang oleh Ezra saat pemulangan para Yahudi ke Babilonia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan kitab inilah yang juga dibawanya ke Yerusalem pada 458 sebelum Masehi. Umumnya diakui juga bahwa hasil rangkuman ini pun dilumatkan saat Antiochus Epiphanes memporak-porandakan Yerusalem pada tahun 161 sebelum Masehi. Menarik kiranya kita catat secara sepintas bahwa sebelum pemulauan ke Babilonia, hanya satu kitab yang ada dalam bentuk tulisan, yaitu kitab Deuteronomi yang telah ditulis pada tahun 621 sebelum Masehi dan juga dibacakan ke khalayak di kuil di Yerusalem sebelum ini. Yaitu selama 6 abad sebelumnya, pengajaran Yahudi dan sejarahnya disinambungkan melalui penyampaian lisan. Douglas Reed menulis di bukunya The Controversy of Zion. Berarti, Deuteronomi yang muncul sebagai kitab kelima dalam Bible masa kini, dengan isinya yang berkesan berkelanjutan dari kitab-kitab sebelumnya, ternyata adalah kitab yang paling pertama dirampungkan. Dan walaupun kitab-kitab Genesis dan Exodus memberikan latar belakang sejarah dan batu loncatan kepadanya, ternyata kitab-kitab ini dirampungkan kemudian oleh para Levites. Bahkan kitab-kitab Taurat lainnya yaitu Leviticus dan Numbers disusun jauh kemudian. Walaupun Taurat yang asli berhasil dihafal dengan baik di hati oleh para Levites selama berabad-abad tanpa adanya kesalahan dan perubahan yang sepertinya tak mungkin kenyataannya ini, sebagian besar isi kelima kitab itu, dan tentunya semua kitab-kitab lain, dalam rangkuman Perjanjian Lama, ada dalam bentuk aneka kisah dan kesaksian mengenai apa yang terjadi sebelum, sewaktu dan sesudah hidupnya Musa alaihissalam. Dan dengan demikian tentu tidak mungkin menyampaikan pesan mengenai apa yang diwahyukan ke Musa alaihissalam di Bukit Tursinan, uraian yang ada di kitab-kitab ini, lebih berbentuk sejarah Bani Israel. Selama 4 abad antara 450 dan 50 sebelum Masehi, dan khususnya pada saat rangkumannya Ezra dilumatkan oleh Antiochus saat ia menyerbu Yerusalem pada tahun 161 sebelum Masehi. Di kitab yang dinamai Taurat beserta semua kitab tambahan yang disumberkan sebagai catatan sejarah Bani Israel setelah wafatnya Musa, yang kerap ditulis dan dirangkum dari aneka sumber berabad-abad setelah kejadian-kejadian yang ditulis terjadi terus-menerus ditulis.
ditulis ulang, dan direvisi, yang kemudian semakin berubah akibat penanganan para rabi korup yang ingin membengkokkan hukum, yang asalnya diturunkan dari transaksi kehidupan Islam asli bawaan Nabi Musa as. Bagai kupasan Dr. Maurice Bucaille dalam bukunya The Bible, The Quran and Science, bahwa pada saat torehan-torehan Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh, katanya, 72 rabi Yahudi di Alexandria, yaitu di antara 275 sampai 150 sebelum Masehi. Torehan-torehan tadi tidak lagi sepenuhnya menyampaikan ajaran Musa, bahkan sudah demikian, sejak lama sekali. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, setidaknya ada 3 bentuk torehan Ibrani, tulisan Masoretik, yaitu tulisan yang digunakan, walaupun sebagian untuk menghasilkan terjemah Yunani, dan Samaritan Pentateuch 5 ajaran Samaritan, pada abad pertama sebelum Masehi. Ada kecenderungan untuk membangun hanya satu tulisan saja, tetapi baru pada 1 abad setelah Kristus, tulisan yang digunakan dalam Bible dirangkum. Andaikan kita punya ketiga-tiga bentuk tulisan, maka perbandingan pasti bisa dilaksanakan, dan bisa saja kita mencapai persetujuan mengenai apa kiranya isi tulisan yang asli. Sayangnya, kita tidak punya sedikit pun gambaran, kecuali Tidiat Seasros piagam-piagam di Laut Mapi yang ditemukan di Gua Qumran. Bertanggal sebelum kedatangan Isa, sebuah papirus kertas yang berisi di Ten Commandments 10 perintah-perintah yang bertanggal abad kedua Masehi, yang isinya ada beberapa vers yang diambil dari tulisan aslinya, dan beberapa serpihan dari abad kelima Masehi Genezer dari Kairo. Yaitu Bible tulisan Ibrani yang tertua yang pernah diketahui abad ke-9 Masehi. Dr. Bucaille melanjutkan. Perjanjian Lama adalah kumpulan karya-karya berisikan berbagai gaya tulisan dengan panjang yang berbeda-beda. Karya-karya itu ditulis dalam berbagai bahasa dan dalam kurun waktu lebih dari 900 tahun, dan didasari penyampaian-penyampaian lisan. Banyak di antara karya-karya ini diperbaiki dan dirampungkan seiring dengan kejadian-kejadian atau keperluan-keperluan khusus, dan kerap pada masa-masa yang amat berjauhan di antaranya. Dr. Bucaille menyimpulkan, wahyu tentu bercampur baur ke dalam semua tulisan-tulisan ini, tetapi apa yang kita punya sekarang sebenarnya adalah apa yang manusia anggap baik untuk diteruskan. Orang-orang ini telah memanipulasi tulisan-tulisan mereka demi mencapai kepuasan diri mereka sendiri, dan tergantung dengan keadaan dan keperluan mereka sendiri. Di bukunya The Controversial, Douglas Reed mengutip Joseph Castaing alias Julius Katzenstein dari bukunya History and Destiny of the Jews, bahwa terjemahan bahasa Yunani dilaksanakan dengan sebuah tujuan yang jelas, agar dapat dimengerti oleh para Yunani. Ini mengakibatkan pengaburan dan pemelintiran kata-kata, perubahan makna-makna, dan kerapnya penggantian istilah-istilah dan gagasan-gagasan umum kepada istilah-istilah dan gagasan-gagasan lokal dan nasional Yunani. Setelah mengupas apa kiranya maksud utama dalam penerjemahan ini, bahwa tentu karena pada saat itu masyarakat Yahudi yang terbesar berkumpul di Alexandria, dan bahwa tentu di situ bahasa Yunani menjadi bahasa mereka sehari-hari, dan bahwa sebagian besar dari mereka tidak bisa memahami lagi bahasa Ibrani, dan dengan demikian memerlukan adanya versi hukum bahasa Yunani untuk penafsiran-penafsiran kerahiban mereka. Douglas Reed mengamati, apabila kita lihat perubahan-perubahan yang dibuat saat penerjemahan, lihat kutipan Dr. Castaing di atas. Tiada seorang pun kecuali para rabi Yahudi yang bisa tahu seberapa dekat perjanjian lama yang asli dan berbahasa Ibrani Aramaik dibanding dengan versi-versi yang diturunkan dari terjemahan Yunani yang digunakan Bible. Jelaslah banyak perubahan yang mendasar telah dibuat, dan bahwa sangat berbeda dengan Taurat lisan, dengan lanjutan Talmudnya, sehingga dunia gentel Kristen tentu tidak pernah tahu hukum Yahudi yang sebenarnya. Talmud, yang dikatakan mencatat tradisi-tradisi lisan dari Nabi Musa as, belum muncul dalam bentuk tulisan hingga 17 abad setelah wafatnya Nabi Musa as, dan sekurang-kurangnya 9 abad setelah Taurat dalam bentuk aslinya Sirna, Mishnah. Yang dikatakan bentuk tertulis riwayat-riwayat lisan dari Musa as, belum disusun seperti bentuk yang ada kini hingga abad ketiga Masehi. 2 ulasan atas Mishnah, yaitu Gemara Jerusalem dan Gemara Babilonia, belum diselesaikan sehingga abad kelima dan abad ke-7 Masehi. Sementara ulasan atas ulasan tersebut, catatan Midrash yang lengkap, telah ditulis antara tahun 400 dan tahun 1200 Masehi.
Karena ulasan-ulasan tersebut begitu panjang dan rinci maka lahirlah usaha untuk mengkodifikasikannya. Yang paling terkenal adalah The Code of Maimonides, dihimpun pada abad ke-12 Masehi. The Code of Jacob ben Asher disebut The Turim diselesaikan pada abad ke-14 Masehi, dan The Code of Joseph Caro disebut The Sultan Aruch dihimpun pada abad ke-16 Masehi. Tentu, satu-satunya buku yang kini tidak ada adalah Tauratnya Musa, wahyu asli yang diterimanya dari Allah, dalam bahasa asli seperti saat diwahyukannya. Sehingga dengannya keaslian dan ketepatan semua terjemahan dan tafsiran darinya dapat dipastikan dan dinilai merujuk kepadanya kapan saja diperlukan. Mengenai Kristen, tampaknya kitab Injil, yaitu Gospel, yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, tidak pernah ditulis pada lembaran perkamen maupun papirus. Kini, jelaslah tidak ada buku berjudul The Gospel of Jesus yang ditulis dalam bahasa Aramaik, bahasa asli beliau, kalaupun ada. Berarti para Kristen membisu. Sebaliknya, muncul perjanjian baru yang berisi 4 gospel sebelum Masehi versi mereka, yang bahkan belum pernah berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam, yang kerap kali bertentangan satu sama lainnya. Disatukan bersama ajaran Paulus yang juga tidak pernah berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam, yang bahkan terang-terangan menentang transaksi kehidupan Islam asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Buku inilah yang kemudian dihimpun dan diubah oleh para pendeta korup zaman dahulu yang berusaha menambahi dan mempercantik ajaran asli Nabi Isa alaihi salam, sehingga hampir-hampir tidak bisa dikenali. Supaya agama baru mereka lebih dapat disesuaikan dengan kehendak para penguasa kafir dan jemaatnya. Barangkali 2 perubahan yang paling menghebohkan adalah, pertama, satu-satunya penyisipan yang menyebut-nyebut doktrin Paulus tentang Trinitas John 5:7. Dan kedua, satu-satunya penyisipan yang menyebut-nyebut doktrin Paulus tentang inkarnasi penjelmaan Tuhan dalam badan Yesus 1 Timotius 3:16. Yang kedua-duanya telah terbukti mutlak sebagai pemalsuan, diantaranya oleh Sir Isaac Newton, dan yang tidak pernah disinggung sepanjang perdebatan teologis sengit yang berlangsung 3 abad setelah gaibnya Nabi Isa alaihi salam, semata-mata karena kedua ayat ini belum ada pada nasa itu. Menurut terjemahan bahasa Inggris dari versi bahasa Itali buku Gospel of Barnabas yang sebagaimana gospel-gospel lain yang sebelum Masehi diakui, tidak dapat disahkan keasliannya karena ketiadaan kitab aslinya. Injil memang belum pernah dikertaskan, tetapi diwahyukan kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril dalam bentuk penglihatan. Mengambil bentuk seperti sumur ilmu di dalam hatinya, yang dapat diambil kapan saja dia menghendaki, dan yang merupakan perangkat yang digunakan beliau untuk menghembuskan nyawa baru pada hukum-hukum asli Nabi Musa alaihi salam yang harus selalu diingat. Harus dihidupkan dan ditegakkan kembali di antara ke-12 kaum dan Bani Israel, dan bukan untuk mengubahnya setitik atau secoret pun. Hal ini menyusahkan para rahib Yahudi yang, sebelum munculnya Nabi Isa alaihi salam, telah menyatakan dirinya sebagai para penjaga asli keaslian ajaran Nabi Musa alaihi salam, yang memakai kerahiban mereka sebagai alat kepemimpinan dan mata pencahariannya. Nabi Isa alaihi salam telah membongkar kemunafikan mereka dan dengan demikian mengancam sumber kekuasaan dan kekayaan mereka, sehingga mereka begitu ganas menentang beliau. Dengan munculnya Nabi Isa alaihi salam, maka seluruh penggambaran yang menyeleweng dan perubahan atas pengajaran asli Nabi Musa alaihi salam yang secara bertahap disisipkan oleh para rahib Yahudi selama 9 abad sejak berakhirnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam tiba-tiba terancam dibongkar dan hierarki mereka terancam runtuh. Karena inilah mereka menolak Nabi Isa alaihi salam dan merencanakan bersama orang-orang Romawi untuk membunuhnya, namun mereka gagal. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya. Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran, Surat An-Nisa 157-158. Sayangnya, setelah mukjizat gaibnya Nabi Isa alaihi salam
dan sebagai akibat pertentangan yang terjadi di antara para pengikut setia Nabi Isa alaihi salam dan Nazarenes yang kadangkala disebut sebagai Judeo-Kristen. Untuk membedakan mereka dari para pengikut Nabi Isa alaihi salam yang tidak berasal dari Bani Israel, dan para pengikut Paulus yang setelah perdebatan selama 4 abad berhasil menciptakan, di antaranya, doktrin-doktrin inkarnasi Tuhan dalam badan Nabi Isa alaihi salam, Trinitas, dosa bawaan, dan tebusan, dan pengampunan dosa-dosa. Maka banyak dari catatan-catatan keterangan saksi mata dari kehidupan dan ucapan Nabi Isa alaihi salam yang diperkirakan berjumlah sekitar 300, dimusnahkan termasuk di antaranya The Gospel of the Hebrews, The Original Gospel of Barnabas, dan The Gospel of Thomas terutama setelah sidang Nicaea pada tahun 325 Masehi, di mana saat itu, sebelum Masehi diputuskan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah anak laki-laki Tuhan. Dan sekaligus dipilih 4 gospel sebelum Masehi oleh para Kristen aliran Paulus. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Maurice Bucaille di bukunya The Bible, The Quran and Science. 4 gospel ini bukanlah keterangan saksi mata dan baru ditulis pada masa yang jauh kemudian. Catatan-catatan yang kita punya kini, setelah berbagai penyesuaian dari sumber-sumbernya, mulai muncul sekitar tahun 70 Masehi. Pada masa ketika kedua masyarakat yang bersaing itu sedang berseteru dengan sengit, dan pihak Judeo-Kristen berada di atas angin. Akibat perang Yahudi dan jatuhnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi, keadaan berbalik. Kardinal Danilo menerangkan kemunduran itu seperti ini. Setelah para Yahudi dihujat di Kekaisaran, para Kristen mulai memisahkan diri dari mereka, kemudian para Kristen yang berbangsa Yunani mengambil alih kepemimpinan Paul setelah meninggal, mendapatkan kemenangan. Kristen memisahkan diri secara politis dan sosiologis dari Yahudi menjadi bangsa yang ketiga, namun budaya Judeo-Kristen masih terus berkuasa sampai saat terjadinya pemberontakan Yahudi pada tahun 140 Masehi.